Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan agar bisa melakukan pembelajaran pada pagi hari ini dengan penuh semangat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat bertemu kembali di pembelajaran daring pada pagi hari ini. Oke, hari ini kita masuk di bab pertama semester ganjil, yaitu berani hidup jujur. Oke, kita lanjut ya. Pertama kita akan membahas pentingnya memiliki sifat syaja'ah. Secara etimologi kata syaja'ah berarti berani. Adapun secara terminologi syaja'ah merupakan keberanian yang berlandasan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, syaja'ah atau keberanian ini merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Tidak boleh ada kata gentar ataupun takut bagi seluruh umat manusia saat mengemban tugas bila ingin meraih kesuksesan. Semangat dan keimanan akan selalu menuntun kita untuk tidak takut ataupun tidak takut ataupun gentar sedikit pun. Oke. Ini ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 139 yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi syaja'ah ini dibagi menjadi dua macam, yaitu syaja'ah harbiyah, yaitu keberanian yang kelihatan atau tampak, misalnya keberanian dalam medan tempur pas waktu perang. Kemudian yang kedua syaja'ah hafsiyah, yaitu keberanian menghadapi bahaya ataupun penderitaan dan menegakkan keberanian, misalnya keberanian untuk mengendalikan diri tatkala marah. Kemudian untuk perwujudan sifat syaja'ah ini bermacam-macam, tidak mesti dalam medan pertempuran saja. Imam Hasan al-Banna menyebutkan bahwa syaja'ah ini dapat dikategorikan di dalam beberapa bentuk. Yang pertama, terus terang dalam kebenaran, yaitu tidak pelin-pelan. Dan yang kedua, menyembunyikan rahasia, tidak membukanya, apalagi menyebar luasannya. Kemudian selanjutnya yaitu mengakui kesalahan, yaitu tidak melempar batu sembunyi tangan. Dan yang terakhir, objektif terhadap diri sendiri, seperti mampu menahan diri di saat marah. Selanjutnya yaitu pentingnya memiliki sifat jujur. Sifat jujur ini merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Jika seseorang memiliki kejujuran, itu akan mempunyai kedudukan yang tinggi di dunia ataupun di akhirat. Dengan kejujuran juga seseorang hamba akan mencapai derajat yang mulia dan akan selamat dari segala keburukan. Jujur ini memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau apa yang dia perbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada dikatakan benar ataupun jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat benar atau jujur, baik dalam perbuatan maupun ucapan. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersembahlah kamu dengan orang-orang yang benar atau jujur. Jadi Nabi di sini menganjurkan umatnya untuk selalu jujur, karena
Adapun jujur itu sendiri, orang yang tidak jujur atau yang bohong akan dipersulit rezeki dan segala urusannya. Orang yang pernah bohong akan terus berbohong karena akan menutupi kebohongan yang dia perbuat. Dia harus berbuat kebohongan. Sifat jujur ini merupakan induk dari sifat-sifat terpuji atau yang disebut dengan mahmudah. Orang-orang yang beriman perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya karena sangat berdosa besar bagi orang-orang yang tidak mau orang-orang yang tidak mampu perkataannya dan perbuatannya atau berbeda apa yang di lidah dan apa yang dia perbuat. Di sini macam-macam jujur. Yang pertama yaitu jujur dalam niat, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam ucapan. Jujur dalam niat yaitu motivasi bagi setiap gerak atau langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam perbuatan ini berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya secara terus-menerus dan ikhlas. Dan yang selanjutnya yaitu jujur dalam ucapan. Memberikan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi untuk kemaslahatan yang benar yang dibenarkan oleh syariat seperti dalam kondisi perang ataupun mendamaikan dua orang yang bersengketa. Diperbolehkan untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya, tetapi dengan selanjutnya yaitu harus berani jujur. Ketika seseorang sudah berani menutupi kebenaran, bahkan menyelewengkan kebenaran untuk tujuannya jahat, dia telah melakukan kebohongan. Kebohongan yang dilakukan itu telah membawa kepada apa yang dikhianati itu. Ini seperti yang ada dalam Quran, bisa dibaca sendiri. Tidak mungkin seseorang nabi berkhianat dalam urusan harta, merampas perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan merampasan perang itu, maka pada hari kiamat akan datang membawa apa yang dikhianati itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dia kerjakan dengan pembalasan setimpal. Sedang mereka tidak dianiaya. Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur, yaitu perasaan enak dan tenang, mendapatkan kemudahan dalam hidup, mendapatkan selamat dari azab dan bahaya, membawa kepada kebaikan dan kebajikan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oke, Ibu ulangi ya. Jadi, dalam ajaran agama Islam memiliki sifat sajaah ini dianjurkan untuk dimiliki oleh setiap muslim. Sebab selain merupakan sifat terpuji, juga dapat mendatangkan berbagai kebaikan bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Sikap sajaah ini akan menimbulkan hikmah dalam bentuk sifat mulia seperti cepat tanggap, pribadi yang tangguh, mau memaafkan, mau menahan marah, dan ketenangan hati. Namun apabila seorang mukmin tidak memiliki sifat sajaah, maka akan dapat memunculkan sifat rendah hati, cemas, kecewa, kecil hati, dan sebagainya. Mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.